kelas database terdistribusi 7SID akan menjelaskan tugas yang ke-13, yaitu manajemen transaksi database terdistribusi. Baiklah, langsung saja pada materi. Yang pertama yaitu pengertian transaksi. Transaksi merupakan program termasuk kumpulan operasi basis data dieksekusi sebagai unit logis dari pemrosesan data. Operasi yang dilakukan dalam satu transaksi mencakup satu atau lebih banyak operasi basis data seperti menyisipkan, menghapus, memperbarui data, atau mengambil data. Itu merupakan atom proses yang dilakukan sampai selesai seluruhnya atau tidak dilakukan sama sekali. Sebuah transaksi yang hanya melibatkan pengambilan data tanpa pembaruan data disebut sebagai read-only transaksi. Setiap operasi tingkat tinggi dapat dibagi menjadi beberapa tugas atau operasi tingkat rendah. Misalnya, operasi pembaruan data dapat dibagi menjadi 3 tugas, yaitu yang pertama, read item, atau membaca item dari penyimpanan ke memori utama, kemudian modifikasi item, atau mengubah nilai item di memori utama, dan write item, atau menulis nilai yang dimodifikasi dari memori utama ke penyimpanan. Akses database dibatasi untuk operasi read item dan write item. Demikian juga untuk semua transaksi, membaca dan menulis membentuk operasi basis data dasar. Kemudian selanjutnya ada manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, kemudian bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Memang setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format yaitu katalog setiap tempat menggambarkan semua objek atau fragmen replika pada satu tempat dan menyimpan data replikasi dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Kemudian untuk menemukan relasi, lihat pada katalog BirdSite. BirdSite tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Kemudian selanjutnya mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara seperti bawah ini, yaitu yang pertama synchronous replication, yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Kemudian ada asynchronous replication, yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronasi. Kemudian user harus waspada pada distribusi data tersebut. Produk ini hanya saat ini mengikuti pendekatan seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu operasi transaksi. Operasi tingkat rendah yang dilakukan dalam satu transaksi adalah seperti bawah ini. Yang pertama, begin transaction, yaitu sebuah penanda yang menentukan awal eksekusi transaksi. Kemudian read item atau write item, yaitu operasi basis data yang dapat disisipkan dengan operasi memori utama sebagai bagian dari transaksi. Kemudian end transaction atau sebuah penanda yang menentukan akhir dari transaksi. Kemudian commit untuk sinyal untuk menentukan bahwa transaksi telah berhasil diselesaikan seluruhnya dan tidak akan dibatalkan. Kemudian selanjutnya rollback atau sinyal untuk menentukan bahwa transaksi tidak berhasil dan semuanya perubahan pada sementara dalam database dibatalkan. Transaksi dilakukan tidak dapat digulung kembali. Kemudian status transaksi. Suatu transaksi dapat melalui subset dari 5 status: aktif, sebagian berkomitmen, gagal, dan dibatalkan. Yang pertama yaitu status transaksi aktif atau status awal tempat transaksi masuk adalah status aktif. Itu transaksi tetap dalam keadaan ini saat sedang mengeksekusi baca, tulis, atau lainnya dari operasi. Kemudian status berkomitmen sebagian. Itu transaksi memasuki status ini setelah pernyataan terakhir dari transaksi telah dijalankan. Kemudian ada status berkomitmen atau transaksi memasuki status ini telah berhasil menyelesaikan transaksi
dan pemeriksaan sistem telah mengeluarkan sinyal commit. Kemudian ada status gagal, yaitu transaksi berubah dari status komitmen sebagian atau status aktif menjadi gagal. Kemudian menyatakan ketika ditemukan bahwa eksekusi normal tidak dapat dilanjutkan atau sistem pemeriksaan gagal. Kemudian ada status dibatalkan. Ini merupakan status setelah transaksi dibatalkan setelah gagal dan database telah dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.